Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Di kesempatan ini saya akan sedikit berbagi cara sukses menjual tanpa menjual atau sell without selling. Ini tuh dikutip dari bukunya Pak Tony Sartono ya. Beliau adalah komisaris dari Kawan Lama Group. Buku ini saya dapetin dari Gramedia. Ini asli nggak endorse ya. Ini saya dapetin dari Gramedia karena saya tuh meskipun tinggal di kampung tapi selalu ada keinginan buat di hati kecil tuh ya, meskipun gak rajin tapi ada tuh di hati kecil, ayo dong tingkatin kapabilitas diri gitu biar pantas aja dapetin apa yang diinginkan. Karena biasanya pencapaian itu akan didapat kalau kita memang sudah pantas gitu ya. Contohnya gini, mungkin kalau kita belum siap untuk pegang duit 1 miliar, kayaknya uang 1 miliar itu nggak akan datang ke kita gitu ya. Itu sih banyak orang yang bilang kayak gitu. Makanya saya tuh selalu ya belajar dari YouTube, dari buku, ikut seminar, ikut coaching program gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan karena ya kita datangnya dari bawah. Maksudnya ya dari petani gitu ya, yang ada di kampung, ya akses terbatas untuk bisa sekolah di luar negeri atau untuk bisa dapetin pendidikan yang baik gitu ya. Makanya ya hal seperti ini yang bisa kita lakukan, misalkan ya baca buku seperti ini. Oke, jadi saya akan sedikit cerita tentang sell without selling ini yang setelah saya baca banyak hal yang memang ternyata udah bener nih, apa yang kita lakukan itu beberapa hal memang bener. Contohnya mungkin di strategi yang pertama ini bukan menjual tapi membantu. Nah saya pikir lagi nih, ini kan buku baru saya dapat di beberapa bulan terakhir ini ya. Terus setelah saya mikir, ternyata yang saya lakukan beberapa waktu lalu sampai akhirnya saya dapat bayar itu memang dikatakan di buku ini tuh bener gitu. Jadi bukan menjual tapi membantu. Menjual itu bukan ilmu pasti teman-teman, ini kata buku ya. 1 tambah 1 belum tentu jadi 2, hasilnya bisa 100 atau 500. Banyak kemungkinan bisa terjadi. Fakta yang terjadi di lapangan, menjual itu seringkali hanya 10%. Sisanya 90%-nya adalah membantu gitu. Jadi ketika kita berbicara dengan customer, dengan buyer, dengan siapapun yang jadi mitra kita ya, mitra kita itu tuh jangan melulu membicarakan masalah transaksi. Dalam artian ya menjual cukup 10% aja gitu ya. Mereka udah tahu kok kita jualan tentang aren gitu, misalkan kami ya aren. Ya udah sisanya kita tanyakan nih. Jadi keinginan mereka tuh seperti apa sih gitu, ekspektasi mereka buat produk yang diinginkan tuh seperti apa gitu. Misalkan gini, ada tuh beberapa bulan lalu gitu ya, saya ditanya sebelum dapat buku ini ya, ada seorang customer dari pabrik atau gimana ya, pabrik kalau nggak salah ya. Mas Bori, saya butuh aren gitu ya dengan harga sekian, ini tuh di bawah, jauh banget di bawah harga kita, karena kebetulan kita kan organik jadi harganya lebih tinggi. Nah saya bilang aja gitu, ibu butuhnya aren yang seperti apa gitu ya, atau bapak butuhnya aren yang seperti apa. Dia bilang aren yang dibutuhin tuh aren dengan spek sekian dan harganya segini gitu ya. Oh kalau seperti itu, kebetulan kami kan organik ya Bu, jadi mungkin untuk target market ibu, untuk target market bapak kayaknya belum cocok gitu ya. Mungkin saya bisa arahin ke teman saya aja, kebetulan beliau adalah produsen aren juga gitu di daerah tertentu, ini kontaknya. Di beliau harganya lebih murah, cuma kebetulan memang tidak ada sertifikasi organik dan kualitasnya seperti ini, ya silakan aja dihubungi gitu ya. Jadi itu dengan begitu mereka akan berpikir bahwa saya itu membantu untuk menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Jadi itulah yang saya lakukan gitu, itulah yang kami lakukan ketika berbicara dengan customer gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi apa? Mereka tuh balik lagi gitu ya, tanya sesuatu yang lain. Jadi kita tuh selain menempatkan diri sebagai penjual, kita harus jadi seorang konsultan juga di produk kita gitu ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka punya, atau seorang problem solver juga gitu ya, penyelesai masalah, dan juga sebagai bisnis partner gitu. Itu pun yang terjadi ketika kita negosiasi dengan buyer di luar negeri ya. Seperti di beberapa negara nih, misalkan ada PR saya yang di Malaysia. Ya itu yang kita lakukan juga sama gitu. Jadi 10% kita ngomongin masalah produk, ya sisanya kita cari sesuatu yang kiranya kita bisa bantu untuk mereka gitu. Misalkan
Sampai-sampai dia gini, dia itu eh, akan buka cabang di Indonesia ya. Sampai-sampai dia bilang tolong carikan saya apa supplier untuk sayuran, supplier untuk daging dan lain sebagainya karena kami akan buka cabang di Indonesia. Itu yang terjadi ketika kita memang sudah melakukan negosiasi yang tepat. Jadi menempatkan kita sebagai problem solver mereka, menempatkan kita sebagai apa namanya bisnis partner mereka gitu ya. Jadi mereka tuh anggap kita sebagai bisnis partner gitu. Jadi kalau ada sesuatu tuh mereka pasti tanya ke kita gitu karena kita yang menguasai teritori di produk ini atau teritori di negara kita gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, di buku ini diceritakan untuk meningkatkan diri menjadi penjual yang memiliki kualitas sebagai berikut. Memiliki kualitas yang baik itu seperti ini ya. Yang pertama adalah problem solver. Nah, ini. Jadi saat penjual membantu membeli dengan solusi personal yang spesifik, yang tepat sesuai kebutuhan pembeli, maka pembeli akan menjadikan penjual tersebut pilihan utama untuk membeli produk yang dibutuhkannya. Karena penjual dipersepsi sebagai problem solver atau penyelesai masalah. Jadi itu teman-teman. Ya udah, kita sebagai penjual tuh nggak hanya melulu menjual produk, tapi kita harus menempatkan diri sebagai penyelesai masalah bagi mereka. Ya kalau kita nggak punya produknya, ya cari partner, cari gandengan, atau kita bisa arahkan ke teman kita yang di usaha yang sama dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Atau kalau dia ada apa namanya kebutuhan lain atau ada masalah lain, ya coba kita komunikasi yang baik. Intinya adalah komunikasi juga sih. Terus yang kedua adalah konsultan. Jadi selain jadi problem solver, kita juga harus jadi konsultan. Jadi jika pembeli merasakan banyak belajar dari penjual, nah inilah pentingnya product knowledge gitu ya. Jika pembeli merasakan banyak belajar dari penjual sehingga bisa menentukan pembeli yang tepat sesuai kebutuhannya, maka penjual seperti ini akan menjadi tempat bertanya pembeli. Nah, ini benar banget. Ketika kita menguasai product knowledge dengan baik, terus ya kita bisa dibilang bisa jadi konsultan untuk mereka kalau kita mau komunikasikan tentang misalkan tentang aren, dari mulai proses penyadapannya, proses apanya gitu ya. Itulah mungkin yang menjadikan buyer-buyer dari luar itu. Kebetulan kita kan ada nih sebuah cerita. Jadi kita ada buyer yang mereka tuh cari-cari aren, terus mereka sudah survei ke beberapa perusahaan di Jabodetabek, sudah survei dengan kemasan bagus, mereka pabriknya keren gitu ya di Jabodetabek. Mereka lebih memilih kita yang domisilinya di kampung, di pelosok. Secara higienitas kita juga masih dalam proses juga gitu ya. Terus secara akses ya agak susah juga gitu ya, ke Jakarta, ke pelabuhan jauh gitu ya. Tapi kenapa mereka pilih kami ini, pilih tempat kami sebagai supplier mereka? Jadi mungkin kami menjawab jadi menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Jadi yang mereka butuhkan adalah ketika mereka tanya tentang di pertaniannya, kami bisa menerangkan, menjelaskan tentang bagaimana cara proses produksinya, karena kebetulan kami di pinggir rumah ini ada pohonnya gitu ya. Di pinggir tempat produksi aren kami tuh ada pohon arennya gitu, ada perkebunan arennya. Jadi itulah yang terjadi gitu. Kami menyelesaikan keresahan-keresahan mereka, menjawab keresahan-keresahan mereka, menjawab masalah-masalah yang mereka tanyakan gitu ya. Jadi kami menempatkan diri sebagai konsultan. Seperti itu teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah menjadikan sebagai bisnis partner. Nah, di era banjir pilihan produk terbaik dan banjir informasi produk terbaik, penjual yang diperlukan oleh pembeli adalah penjual yang diandalkan sebagai bisnis partner yang mengerti bisnis dan bisa mendukung kepentingan bisnis calon pembeli. Itu benar banget. Jadi makanya nih, secara legalitas kita harus paham, secara secara misalkan kita mau ekspor ya udah berarti regulasi ekspornya kita harus paham betul. Terus perizinan sertifikasi produknya kita harus paham betul. Terus perizinan misalkan kalau kita mau ekspor brand ya seperti Haki, terus
barcode dan lain sebagainya kita harus matang, sehingga kalau misalkan si buyernya mau eksporin produk kita, ya semuanya sudah siap gitu, semuanya ya secara SDM si supplier ini sudah paham betul tentang produk, tentang cara kirim, dan ketika terjadi transaksi, jadinya si buyer itu menjadikan kita adalah sebagai bisnis partner yang tepat gitu ya. Jadi kalau itu dia pentingnya buat melayakkan diri, meningkatkan kapabilitas diri itu, karena hal seperti itu bisa terjadi gitu. Coba kalau misalkan kita tidak menguasai tentang perizinan dan lain sebagainya gitu ya, si buyer juga mungkin agak ragu juga sama kita gitu ya, agak ini abal-abal atau gimana gitu, pasti seperti itu yang terjadi gitu. Jadi itulah teman-teman ya, untuk menjadi seorang penjual yang baik kita harus menjadi problem solver atau penyelesai masalah, terus juga sebagai konsultan. Jadi kalau buyer bertanya, pembeli bertanya, ya kita harus bisa menyelesaikan pertanyaan mereka atau menjawab dengan baik apa yang menjadi keresahan mereka. Terus yang selanjutnya adalah menjadi bisnis partner yang baik. Seperti itu teman-teman, ini baru part 1 ya, baru strategi 1. Bukan menjual tapi membantu. Itu yang kami lakukan untuk bisa sampai ekspor ke luar negeri teman-teman ya. Ini dikutip dari buku ini, dan memang itu tuh luar biasa sih menurut saya. Satu hal yang penting banget buat seorang penjual, buat supplier, buat kita sebagai trader gitu, buat teman-teman yang mau jualan. Jadi jangan melulu ngomongin tentang jualan, tapi gimana kita menjadi penyelesai masalah, menjadi konsultan bagi mereka yang nggak ngerti apa-apa, yang belum ngerti sepenuhnya gitu tentang apa yang kita jual. Jadi itu dia sebagai konsultan, terus juga jadi seorang bisnis partner yang cerdas, yang kompeten gitulah. Jadi maksudnya ya kalau mereka mau bermitra tuh kita memang sudah layak gitu, secara produk knowledge, secara perizinan, secara apapun kita sudah menguasai gitu, sehingga akan lebih mudah ketika berpartner atau berbisnis atau bermitra dengan kita. Itu teman-teman ya, kutipan dari buku ini. Nanti kita akan bahas strategi yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya. Ini baru 1 nih. Terima kasih, semoga ada manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.